kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, baik secara fisik, apatah lagi kesehatan kita secara fisikis. Dengan nikmat yang Allah berikan ini, kita masih dapat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini dengan niat ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya selawat dan salam senantiasa kita berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan ceramah Ramadan kita pada malam ini, tentunya kita secara bersama-sama mengungkapkan rasa hormat kita kepada seluruh jajaran pengurus yang berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam dakwah yang ada di masjid yang kita cintai ini. Kita hanya berdoa semoga apa yang dilakukan, upaya yang dilakukan untuk upaya yang terbaik dalam dakwah ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini ya kebetulan juga ada shooting, jadi share and like nanti. Like and share. Mungkin masuk Facebook ya. Nanti tahun depan banyak undangan ke saya itu. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba mengulang apa yang telah mungkin kita pelajari atau apa yang mungkin telah kita baca di dalam surat yang sangat pendek yang kita baca di mukadimah tadi, yang mana di dalam surat Al-Quraisy Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu pesan. Ada pesan kebiasaan dari orang Quraisy, sehingga dalam pesan itu ada perintah yang harus dan mesti dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Karena pesan perilaku yang dilakukan oleh orang Quraisy itu perlu diingatkan. Nah, mungkin ini akan juga menjadi suatu peringatan bagi kita, di mana sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata di dalam surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy. Allah mengatakan karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaannya? Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Kebiasaan orang Quraisy itu mereka bepergian, apakah itu di musim dingin ataupun musim panas. Nah, di dalam bahasa yang diungkapkan oleh Allah ini, bepergian di dalam hal ini, orang-orang Quraisy ketika itu mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka mencari sebuah kehidupan. Nah, kalau bahasa kitanya pergi berdagang. Ya, tapi berdagangnya tidak seperti maling kundang, Pak. Pulang-pulang makanya dia diantam pakai kakinya. Nah, terjadilah pantai air manis. Sampai sekarang saya kecewa pantai air manis. Tidak pernah saya ridho. Setelah saya minum airnya asin semua. Katanya pantai air manis, airnya tidak ada yang manis. Kopi, dibilang kopi, rupanya manis juga air gula. Jadi orang-orang Quraisy itu mereka di setiap waktu
di musim panas ataupun musim dingin, mereka bepergian. Apa yang mereka lakukan? Berusaha. Apa yang usaha mereka? Itulah disebut dengan berdagang. Ada yang mereka membawa buah-buahan, misalnya kurma, atau mungkin berdagang dalam bentuk kain, atau apa yang bisa mereka tukarkan dari suatu tempat dia pergi lagi, bahkan sampai ke Syam. Nah, memberikan definisi kepada kita bahwasanya orang-orang Quraisy itu senantiasa melakukan pekerjaan, baikkah itu di musim panas ataupun musim dingin. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita. Kita apakah masih bekerja di musim panas ataupun musim hujan? Tetap bekerja. Ya. Karena pekerjaan tidak menghalangi itu semua. Karena mungkin di saat musim kemarau ini yang bisa kita lakukan. Di saat musim hujan ini yang bisa kita lakukan. Nah, orang-orang Quraisy seperti itu juga. Ketika musim dingin ini yang dijual. Ketika musim panas ini yang mereka jual. Nah, aktivitas itulah yang berlangsung. Itu yang disebut dengan wabtaghi min fadlillah. Mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu fantasilu fil ardh, bertebaran kita di muka bumi Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang menjadi persoalan ketika kita berupaya di musim panas ataupun musim dingin untuk tetap bekerja? Yang menjadi persoalan bagi kita, titik tolaknya ada di dua peringatan yang akhir. Karena Allah ingatkan di peringatan yang pertama, tapi peringatan yang kedua ini yang menjadi persoalan bagi kita. Kita mulai dari ujung. Apa peringatan Allahnya? Yang pertama, wa amanahum min khauf. Kita dari ujung menerjemahkan. Di mana Allah mengatakan dalam maksud ayat ini adalah wa amanahum min khauf. Dalam upaya untuk mencari sebuah keamanan, memberikan rasa aman dari rasa yang ditakutkan. Nah, kalau Bapak dan Ibu, untuk tempat yang aman itu kira-kira apa? Bukan kita memandang rohani ya, kita pandang dalam kehidupan, sudut pandang kehidupan dulu. Tempat yang aman apa? Anak-anak tahu? Ada yang tahu enggak? Real Madrid tahu? Nah, ini ada Real Madrid. Tempat yang aman apa? Oh, ini yang belum seru apa baju ini? Apa tempat yang aman? Ada yang perempuan, ada yang tahu? Nah, kira-kira kalau kita yang aman itu di mana, nak? Di jalan aman, atau di lapangan sepak bola aman, atau di mana yang aman? Di mana? Siapa yang rumah tadi? Siapa yang bilang rumah? Berdiri di sini, nak. Mana tahu ada? Mana yang jawab rumah tadi? Nggak ada ya? Oh, kirain ada yang jawab tadi rumah. Rupanya mak-mak. Ya, rumah. Jadi wa amanahum min khauf, mencari tempat yang aman, mendapatkan tempat yang aman dari rasa takut. Jadi upaya orang-orang Quraisy untuk mereka bekerja untuk mendapatkan tempat tinggal. Nah, kira-kira kita mungkin bekerja siang dan malam mencari tempat tinggal, nah? Saya yakin Bapak dan Ibu iya, walaupun saya sampai sekarang masih ngontrak. Mudah-mudahan pulang ceramah ada yang memberikan IP 36 kali 2 badan. Ya. Jadi tempat yang aman. Kita bekerja di siang hari, bekerja di malam hari, musim panas, musim dingin. Upaya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu sama seperti itu. Mencari tempat yang aman dari rasa mereka takut. Apa yang dia takutkan dalam kehidupan. Nah, orang-orang dulu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, untuk tempat yang aman, rumah orang dulu tinggi-tinggi. Ya, sama waktu saya pergi ke Mentawai, daerah-daerah pedalaman, rumahnya tinggi-tinggi. Kenapa tinggi-tinggi? Nanti kan daripada ada babi, ada harimau, ada macam-macam. Nah, semua rumahnya tinggi-tinggi semuanya. Nah, mungkin kita dulu juga begitu. Rumah tinggi-tinggi. Kalau sekarang kapan perlu di bawah dasar laut rumahnya. Ya. Nggak tinggi-tinggi lagi, di bawah dasar laut dibikin rumah lagi.
Maka dibuatlah pik 1, pik 2, sekarang pik 3 lagi, baru pik 4 lagi, pik semua jadinya. Nah, di Jakarta kita lihat dibuat rumah, nanti itu laut itu jadi rumah semua itu. Apa yang terjadi? Ketika di sana dijadikan rumah, maka laut akan berpindah. Nah, nanti yang tenggelam daerah-daerah lainnya, misalnya nanti Pantai Padang sudah hilang lagi sebagian kecil. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Karena dibuat perumahan itu. Nah, inilah perilaku manusia untuk mencari tempat yang aman, tidak akan melakukan apa saja, baik di musim dingin ataupun musim panas. Yang kedua, allazi at'amahum min ju'. Mereka melakukan itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan makan dari rasa lapar. Orang bekerja di siang hari, di malam hari, ada shift pagi, ada shift siang, ada shift malam. Itu dalam rangka untuk mencukupi makanan mereka dari rasa lapar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menjadi hal yang penting kedua-duanya jadikan, kata Allah, falyaqudu rabb hadzal bait. Jadikan itu semua untuk falyaqudu, maka sembahlah rabb hadzal bait, Tuhan yang memiliki tempat ini. Nah, hadzal bait ini dalam artian, kalau kita artikan tanda sempitnya, hadzal bait itu ya Makkah al-Mukarramah. Tapi apakah itu saja? Tentu tidak. Hadzal bait ini adalah yang memiliki semua ini. Yang memiliki rumah itu, hadzal bait yang kita bangga-banggakan rumah itu miliknya Allah. Kalau tidak percaya, lihat kemarin tanggal 28 November habis semuanya. Yang di Lubuknya turun, yang cantiknya luar biasa itu habis sama Allah itu. Nah, ada yang tersisa. Kalau Allah mau, ya ambil semua. Nah, karena itu miliknya Allah. Maka dari itu Allah menuntut kepada kita falyaqudu rabb hadzal bait, sembahlah Allah. Maka komitmen kita di bulan Ramadan ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya bulan Ramadan itu dalam rangka menyembah Allah, dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah. Maka kita kosongkan perut kita, lambung kita yang punya persoalan, masalah yang begitu banyak. Yang di situ semua sumbernya. Maka Allah menginginkan dalam waktu sekian jam kosongkan perut kita dari apa yang terisi, yang lazim kita isi, dari sumber-sumber makanan yang ada. Nanti akan Allah berikan sumber-sumber yang terbaik setelah kita hancurkan. Karena nanti akan berkembang di situ. Ya, ketika perut yang kosong itu akan Allah perbaiki kembali. Kalau bahasanya, kalau untuk komputer itu di restart ulang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rangka hadirnya Ramadan itu untuk falyaqudu, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, gunakan kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Mulai dari awal Ramadannya sampai akhir Ramadannya kita isi dengan sebaik-baiknya. Kita cukupkan dengan bacaan-bacaan Al-Qur'annya sebagai bentuk kita menghidupkan Ramadan itu, agar kita diampunkan oleh Allah dosa-dosa kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kehadiran Ramadan apatah lagi Allah akan jadikan kita mendapatkan balasan yang terbaik, yaitu pahala kebaikan 1000 juta. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alf syahr. Inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan kebiasaan-kebiasaan kita dalam kehidupan kita ini terlena, akhirnya kita melupakan, kita hanya fokus kepada makan saja, kita hanya fokus kepada tempat tinggal saja, tapi kita mengabaikan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dibahasakan oleh Hamka, kalaulah hanya bekerja, kalaulah hanya itu saja yang kita pikirkan, kerbau di sawah pun bekerja. Maka dari itu, bekerja kita untuk hidup kita, carilah tempat tinggal bagi kita, tapi semua itu dalam rangka
falyaqudu rabb hadzal bait. Ini yang mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.